Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Berikan kami pengetahuan, pengertian dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan Engkau supaya Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Volumenya tolong dinaikin sedikit. Kita bagi fotokopi suci dulu. Sorry, ya. Gak apa-apa, direkam sedikit-sedikit gak apa-apa. Jangan terlalu kosong juga. Nanti saya khotbahnya sama tembok dianggap orang. Ini lagi belajar doktrin teologi jadi agak berat ya. Sampai mana kita? Saya ulangin dari mana kemarin? Oke, kita ulangin ada gemahnya dikit, buang sedikit lagi ehonya. Gemah ngomongnya. Jadi ada kata Yohanes 1:6 itu kata datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dan 1 Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Jadi kata datanglah dan telah menjadi itu berasal dari dua kata yang sama. Berasal dari kata enegeto atau ginomai. Ya. Dan bisa terjadi orang menerjemahkannya itu firman itu telah mendatangi manusia. Nah bisa terjadi artinya kan datang. Bisa arti mendatangi manusia. Nah ini bedanya masalahnya cara pandangnya, word view-nya beda. Jadi kalau kata mendatangi, dia cara mandangnya Yesus itu 100% manusia. Cara pandangnya. Jadi memandangnya itu Yesus 100% manusia, makanya dia menerjemahkannya mendatangi. Sedangkan kita ATM memandang Yesus itu adalah
Allah 100% dan manusia 100%. Nah, jadi cara pandangnya beda. Kalau yang ini cara pandangnya Yesusnya 100% manusia. Tidak ada unsur Allahnya. Kita cara memandangnya Yesus juga manusia, Yesus juga Allah. Makanya kalau diterjemahkan firman itu telah mendatangi itu kurang tepat. Karena enegeto itu berarti ada 4. Pertama ada, telah menjadi, atau mewujud, atau datang. Bisa juga memang tapi tidak boleh mendatangi. Nah misalnya di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation dikatakan ada seorang yang telah diutus dari Elohim namanya Yohanes. Jadi kalau terjemah LAI bilang datanglah seorang yang diutus Allah. Kalau terjemah ILT ada seorang yang telah diutus dari Elohim. Dua-duanya benar. Karena bisa ada, bisa datang. Oke. Di dalam terjemahan ILT juga dalam LAI dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah dalam terjemahan ELT firman itu telah menjadi daging. Tapi yang tepat memang harusnya daging. Bukan manusia, bukan human. Harusnya daging, flesh. Ya harusnya emang daging, yang tepat daging. Yang ILT yang lebih tepat. Nah seandainya kata enegeto ini mau diterjemahkan datang nih. Kadang ada 4. Ada, telah menjadi, mewujud, dan datang. Ini gitu. Oke. Seandainya mau diterjemahkan datang, itu tidak boleh mendatangi. Kalau mendatangi itu seakan-akan logos mendatangi manusia. Jadi Allahnya nggak datang. Bapaknya masih tetap di sorga. Karena cara pandangnya, world view-nya ini yang salah. Oke. Makanya harusnya karena Yesus itu adalah 100% Allah, makanya enegeto harus diterjemahkan bukan mendatangi, tapi apa? Telah datang sebagai daging. Harusnya seperti itu. Enegeto kalau mau diterjemahkan kata datang. Nggak boleh mendatangi. Karena ini beda cara pandang ini. Untuk membuktikan bahwa enegeto itu artinya telah menjadi, kita sudah bahas minggu kemarin pakai bahasa Ibrani. Jadi bahasa perjanjian ke Alkitab ini, perjanjian lengkapnya gini ya. Perjanjian lama ada bahasa Yunaninya. Perjanjian baru ada bahasa Yunaninya. Tetapi jangan salah. Perjanjian lama ada bahasa Ibraninya. Perjanjian baru ada juga bahasa Ibraninya. Cuma kebetulan waktu ditemukan oleh para arkeolog yang paling komplit perjanjian baru adalah Ibrani. Perjanjian baru yang paling komplit adalah Yunani. Makanya yang dipakai oleh LAI dan dipakai seluruh dunia standarnya adalah Ibrani perjanjian lama dan Yunani perjanjian baru. Tapi bukan berarti tidak ada bahasa Yunaninya perjanjian lama atau tidak ada bahasa Ibraninya perjanjian baru. Dua-dua bahasa tetap ada. Jadi mau buka perjanjian lama bahasa Yunani ada. Mau buka perjanjian baru bahasa Yunani ada. Mau buka perjanjian lama bahasa Ibrani ada. Mau buka perjanjian baru bahasa Ibrani juga ada. Ya, cuma tidak sekomplit yang bahasa Yunani di perjanjian barunya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu kata telah menjadi atau negeto itu dari kata vehadafa nihea fasar. Vehadafar itu artinya dan sang firman, nihea artinya dia menjadi dan fasar artinya daging. Jadi benar untuk terjemahan ILT itu benar. Dia harusnya telah menjadi daging, tidak boleh tidak telah menjadi manusia, itu kurang tepat. Tapi ya manusia pasti terdiri dari daging. Oke juga, tapi kalau mau tepat sekali itu harusnya daging. Makanya dalam bahasa Ibraninya fazar, daging. Nah kata nihea itu akar katanya haya. Artinya terjadi, menjadi, terjadilah. Itu digunakan pada Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Dan kata jadilah demikian itu kata haya. Nah seandainya enegeto mau diterjemahkan mendatangi nanti jadi aneh. Dan mendatangilah demikian. Kan aneh. Tuhan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di dalamnya. Dan mendatangilah jadilah demikian. Nah, susah. Kacau balau terjemahannya ya. Jadi kalau mau diterjemahkan datang tidak boleh mendatangi. Tapi telah datang menjadi daging. Enegoto atau nihea dalam bahasa Ibraninya. Ini yang paling tepat. Oke.
Sekarang kita sudah sampai mana ya? Ini masih bahas minggu kemarin, yang tanya makin besar. Oke, oke kita ulang dari sini. Pertanyaan yang ini boleh diulang sedikit. Apakah yang dimaksud dengan Bapa lebih besar dari Yesus pada ayat ini? Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, jawaban saya status Bapa lebih besar adalah karena Yesus dalam status apa? Manusia sedang menjadi daging, makanya dikatakan Bapa lebih besar dari aku. Karena statusnya apa? Lagi jadi manusia. Kalau dia kembali kepada hakikatnya, dia sama. Makanya jangankan untuk membuktikan pemahaman ini, ya, kita buka dalam Ibrani 29. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Tuh, jangankan lebih kecil dari Bapa, dari malaikat aja masih kalah. Jadi Yesus berkata Bapa lebih besar. Oh, jangankan Bapa lebih besar, sama malaikat aja kalah nggak? Iya kalah satu tingkat, karena dia bilang dalam waktu yang singkat Yesus lebih rendah daripada malaikat. Oh, jangankan dari Bapa, sama malaikat aja kalah. Kita juga statusnya sekarang kalah nggak sama malaikat? Kita statusnya sekarang sama lebih rendah atau sama malaikat? Lebih rendah. Kita sekarang status kita nih ATM lebih rendah dari malaikat. Tapi nanti setelah menjadi man of God akan sama dengan gurunya. Artinya sama dengan Tuhan Yesus, lebih tinggi atau lebih rendah dari malaikat? Lebih tinggi. Nanti kita bisa memerintahkan malaikat untuk mendukung kita. Yesus berkata, mengapa engkau ingin menangkap aku? Dia bilang, bukan aku selalu bersama-sama dengan kalian. Apakah kamu menyangka aku tidak sanggup untuk memerintahkan 12 pasukan malaikat untuk menolong aku? Kita bisa begitu. Suatu saat anggap terjepit di dalam hutan, mau dipanggang. Kita bisa berkata, demi nama Yesus, 12 pasukan malaikat turun ke bumi. Bisa perintah. Tapi nanti harus sama dulu dengan gurunya. Murid tetaplah seorang murid, tetapi jika murid itu sudah lulus, ya, sudah tamat, maka dia akan sama dengan gurunya. Itu patokannya itu dulu. Oke. Nah, ada lagi yang mengatakan Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap persetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Harus saya ulangi lagi. Yang dikosongin apanya? Yang dikosongin apanya nih? Harus benar nih. Yang dikosongin apanya ayo? Kuasanya, kedahsyatannya, keomnipresentnya, maha hadirnya. Ada lagunya, Yesus apa? Ada lagunya apa? Yesus hebat, Yesus dahsyat, kan begitu lagunya. Itunya yang dikosongkan. Ada lagu kan? Allahku dahsyat, Allahku hebat, itu kayak begitu kata-katanya nggak salah ya. Kan ada lagunya kan? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Nah, itunya yang dikosongin. Harus ngerti nih, yang dikosongin itunya Pak. Kemahadahsyatnya, omnipresentnya, maha hadirnya. Yang menjadi daging apanya? Kepribadiannya. Kita kan punya pribadi Yang namanya pribadi itu punya kehendak, punya pertimbangan, punya pikiran, benar? Nah, itunya pribadinya itu yang menjadi daging. Kuasanya, kedahsyatannya, maha hadirnya dikosongkan. Supaya dia sama dengan siapa? Manusia. Kalau dia masih dahsyat,
Ditunjuk aja Anda mental ke planet Pluto Anda. Kalau dia masih dahsyat, ditunjuk aja bisa melanting ke planet Pluto Anda. Makanya waktu Yudas mencari Yesus di Taman Getsemani, kan mencari Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Jawabnya apa? Akulah dia. Waktu dia berkata, akulah dia, rebah semuanya. Oh, itu baru sedikit aja, Pak. Itu urapan Roh Kudus loh. Kalau dia benar-benar kemahdasatannya nggak dikosongin, wah, Anda terbang ke Hades langsung Anda. Hari itu kan ke Hades Anda. Saya bisa membuktikan karena di dalam pemberontakan Kora ya, kalau nggak ya, Kora itu karena marah, Kora itu kan memberontak karena apa? Karena dia bilang, apakah Tuhan hanya berbicara sama Musa, tidak berbicara dengan kita. Jadi dia mau saingan dia, ya mau sama Musa. Tuhannya nggak masalah, itu handphone nggak apa-apa. Sebentar doang lewat ya. Jadi Tuhannya bilang, aku yang mengangkat hambaku jadi Musa. Maka saat itu bilang bumi terbelah dan Kora dan semua kelompoknya masuk ke dalam dunia orang mati, hidup buminya langsung terbelah. Nah, kalau Anda langsung Allahnya yang begitu, itu maha dahsyat. Jadi ingat nih, yang dikosongkan adalah kemahadahsyatannya. Yang menjelma menjadi daging adalah kepribadiannya. Pribadinya adalah apa? Agung, mulia, berakhlak, berbudi pekerti luhur, bijaksana, rendah hati, taat dan setia. Itu yang menjelma jadi gitu. Yang kekuatannya itu dikosongkan dulu. Jadi artinya waktu Yesus menjadi daging artinya dia maha hadir enggak? Enggak. Kalau dia ada di Israel tentu enggak ada di Indonesia. Tapi kalau ditanya sekarang, Bapak sama Roh Kudus tetap menyatu enggak sama dia? Iya, karena dia berkata, percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya waktu Yesus jadi manusia, Bapaknya tetap ada di dalam dia. Enggak bisa nyat. Jadi Tritunggal yang Esa, dia enggak bisa dipisahkan Bu. Tetap nyatu, tapi bisa dibedakan. Oh ini Bapak, oh ini anak, ini Roh Kudus. Tapi tidak bisa dipisahin. Walaupun Yesusnya sudah jadi manusia, tapi Bapa sama Roh Kudus tetap ada di dalam dia. Makanya Yesus berkata, percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Wah kan dia nggak bisa tetap nyatu dia. Karena Allah itu satu. Tuhan yang Maha Esa. Nggak boleh jadiin tiga. Tetap nyatu dia. Harus ngerti ini. Ini makanya sedang belajar doktrin teologi kita. Oke. Nah waktu dalam Markus 10:17. Ada seorang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, guru yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal dalam Markus 10:17. Yesus menjawab begini, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus kan Allah, tapi karena statusnya adalah sedang jadi manusia, dia sedang mengarahkan kepada siapa? Bapaknya. Mengarahkan hanya Allah yang baik. Benar nggak kalau status Yesus sebagai manusia dia berkata hanya Allah yang baik? Benar nggak? Benar. Kalau jadi manusia tak ada seorang pun yang baik. Tidak ada yang berakal budi. Kita baik karena orang itu sopan sama kita. Karena orang itu menghargai kita. Orang itu menghormati kita. Benar Bu ya? Kita sering nganter mungkin kue Natal. Coba kalau kita nggak nganter lagi. Udah deh mikirnya suuzon. Maksudnya apa? Kok tahun ini nggak ngirim-ngirim? Apa kita berbuat salah ya? Atau gimana ya? Kan begitu. Itunya dia. Sudah timbul seperti itu, dia ada satu jahat yang nongol. Ada satu pikiran jahat yang nongol. Kan suuzon itu kan jahat. Suuzon itu jahat loh. Karena mengira-ngira yang buruk, yang negatif pada orang lain. Nah semalam saya ngomong sama anak saya, Graciela waktu di McD semalam. Jadi kenapa dia bilang ada kata biadab dan beradab. Kalau zaman dulu orang bukan hanya memperkosa atau maling dihukum. Zaman dulu beda doktrin, beda pemahaman, Anda dibakar hidup-hidup. Makanya zaman Katolik banyak yang mati martir, termasuk Servetus. Dibakar hidup-hidup loh. Diikat tangannya, dibakar, dipanggang hidup-hidup. Karena beda doktrin. Nggak buat jahat sih. Cuma pemahamannya beda.
Sekarang boleh nggak? Nggak boleh lagi. Sekarang nggak boleh lagi. Jadi kalau ada satu kepercayaan, keyakinan, sekarang nih ya, beda doktrin, beda pemahaman, tidak boleh orang itu dihukum. Karena dia tidak buat jahat. Nah, contohnya kayak Panji Gumilang. Itu sebenarnya kalau Kristen tidak boleh dihukum, Pak. Karena dia hanya beda doktrin, dia tidak bikin jahat. Orang bisa dihukum kalau doktrinnya itu membuat satu pelanggaran pidana. Misalnya karena doktrin sesat, lalu memperkosa murid-muridnya. Itu baru bisa dipidana. Tapi seandainya saya bilang begini, di pohon tua itu ada penunggunya, boleh nggak saya dihukum? Nggak boleh, itu keyakinan saya. Itu namanya forum internum. Setelah jadi doktrin namanya apa? Forum externum. Jadi pemahaman dan doktrin orang tidak boleh dihukum. Kalau zaman dulu masih biadab. Beda pemahaman dihukum orang. Zaman sekarang tidak boleh lagi, harus beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh gara-gara beda doktrin kita hukum orang. Sekarang permasalahannya adalah zaman dulu sama zaman sekarang sama nggak? Sama. Sama apanya? Sama jahatnya. Dulu bedanya biadab cara hukumnya, sekarang hukumnya lebih beradab. Hukumnya ya, dulu hukum orang biadab, sekarang hukum orang beradab. Tapi tak pakai nilai jahat. Dulu juga jahat, cuma hukumnya biadab. Sekarang hukum orang lebih beradab. Contoh gini. Kalau Anda mengkritik doktrin saya, pakai sosmed, YouTube, Facebook, bisa nggak orang itu melaporkan saya atas dugaan pencemaran nama baik? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau saya khotbah, ya, saya nyebut nama seseorang gitu. Nama seseorang saya sebut gitu. Siapa pendeta ini? Ajarannya sesat. Orang itu bisa lapor kita loh atas nama pasal undang-undang pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Hukum orang juga kan. Tapi lebih beradab pakai pasal undang-undang. Tapi dulu sama sekarang beda, samanya apa? Jahatnya. Jadi segala sesuatu kita bisa hukum orang itu berdasarkan apa? Niat jahatnya. Kalau kita memang niat jahat sama orang, kita bisa hukum orang. Tapi di ATM dilanggar. Melanggar itu. Karena di ATM, di Anthropos Theos Ministry, harus keadaannya doto suwolo. Ono coroko, doto suwolo, podo joyongo, mogo botongo. Ada kata doto suwolo. Doto suwolo itu artinya sifat tanpa salah. Yang punya sifat tanpa salah hanya siapa? Tuhan. Nah sekarang doto suwolo, sifat tanpa salah itu sedang mau diturunkan di gereja Anthropos Theos Ministry. Kalau orang melaporkan kita pencemaran nama baik, kita tidak boleh lapor ulang. Kita tidak boleh hukum orang. Yang mau Tuhan hilangkan adalah bukan masalah biadab dan beradabnya. Tapi Tuhan mau hilangkan di ATM adalah jahatnya. Hukumnya boleh beradab. Tapi kalau niat kita jahat, kita bisa hukum orang enggak? Iya. Sebenarnya orang utang 10 juta itu melanggar undang-undang perdata, hukum perdata, bukan pidana. Jadi kalau misalnya perdata itu begini, kalau orang itu masuk pengadilan, lalu diadili masuk pengadilan. Kamu utang dia 10 juta belum bayar, iya. Tapi kalau sang terdakwanya bilang, Pak Hakim yang mulia, saya bukan gak mau bayar. Tapi saya belum mampu, tapi saya sanggupnya sebulan 50.000 bayarnya. Secara hukum perdata, maka harusnya hakim tok. Dia niat bayar sebulan 50.000. Dia gak nipu kok, gak ada unsur tipuan. Tapi kalau niat jahat, dirubah dari hukum perdata menjadi hukum pidana. Lapornya apa? Sudah penipuan, penjarain orang. Itu tidak doto suwolo karena kita niat jahat untuk hukum orang.
Tuh, di ATM itu mengerikannya di situ. Kita niat menghukum orang. Yang boleh hukum orang siapa? Tuhan. Kita nggak boleh hukum orang. Orang fitnah, orang hina, dikatakan sesat, digampar orang ekstrimnya. Nggak boleh hukum orang. Nggak boleh tonjok orang. Karena Tuhan mau di gereja ini ditemukan doto suwolo secara anggota tubuh, secara pikiran, secara perkataan, secara apalagi perbuatan, langkah kakinya dan kairosnya. Waktunya pun harus tepat. Itu nggak boleh salah semua. Kairos itu apa sih waktu Tuhan? Nah gini, kita nih pendeta kan, jangan dengan pendeta lah. Manusia itu kan punya keinginannya banyak, ambisinya besar. Gereja mau cepat besar toh. Nah, benar kan? Itu ambisinya terlalu besar. Sebenarnya dia belum waktunya untuk menjadi tenar atau menjadi tersohor. Tapi kita nekat pakai uang, kita pakai masuk YouTube, masuk Facebook, kita rekam, kita undang besar-besar, pasang spanduk besar-besar di pinggir jalan. Kita maunya begitu, supaya cepat tenar, jemaatnya banyak. Sebenarnya orang ini belum waktunya. Makanya adanya berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Itulah kairosnya. Tapi manusia itu kan gak sabar. Kayak mie instan, Indomie instan itu. Maunya cepat. Makanya pasang spanduk, pasang brosur, pasang YouTube, pasang Facebook. Direkam semua supaya cepat tenar. Cepat tersohor, biar tekor asal ke sohor. Kan manusia maunya begitu. Supaya jemaatnya cepat banyak. Tapi sebenarnya waktunya belum tiba. Sewaktu dia menerobos keadaan itu, menerobos waktunya Tuhan, apa yang akan dialami kira-kira? Penderitaan, masuk di dalam pencobaan. Segala sesuatu yang mendahului waktunya Tuhan, Anda akan mendapatkan namanya pencobaan, masalah. Emangnya jadi orang tersohor itu gampang? Gampang gak? Orang bilang pohonnya makin tinggi, anginnya makin, ya itu. Cobaannya, masalahnya, kita udah tersohor. Orang ada bilang aja, belum tentu dia sempurna, dia aja masih sifatnya buruk tuh. Ada aja orang ngeritik kita. Karena terlalu tinggi, anginnya gede. Itulah pencobaan, penderita. Kalau dengar orang ngomong begitu, kita kira batin kita menderita enggak? Iya, kesel menderita. Kesal itu adalah penderitaan. Khawatir itu adalah penderitaan. Cinta adalah penderitaan. Ambisi adalah penderitaan. Jadi ini penderitaan 4 ini loh. Ngosok dada terus. Ngelongso. Sedih. Nah, itu enggak. Makanya kita harus belajar untuk tetap sabar untuk menantikan Tuhan. Jangan terobos waktu Tuhan. Oke, Matius 11:25. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena itu semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang mati, tapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah ini juga dia berkata Bapa Tuhan langit dan bumi. Status dia apa? Status dia adalah anak Allah. Nanti kita juga statusnya menjadi anak-anak Allah. Sama. Karena memang ini lagi mau disamakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa menit saya bicara? 23. Oke, masih lama. Lanjut. Tanya selanjutnya. Ya, monggo. Volumenya dibesarkan sedikit yang itu. Ya. Yang biru. Oke. Pada ayat ini, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam penerjemahan ILT, Indonesia Literal Translation berbunyi demikian. Filipi 2 ayat 6. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Nah, terus. Ada 2 kata yang berbeda diterjemahkan. LAI harus dipertahankan, sedangkan di ILT harus dirampas. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini ada 2 terjemahan. Di dalam LAI
sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan ya, LAI yang atas Filipi 2 sebagai kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam ILT menjadi setara dengan Elohim ada sesuatu yang harus dirampas. Gimana aja? Yang benar yang mana ini? Nah, di dalam King James terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan tuh, benar, robbery. Thoughts in not robbery to be equal with God. Robbery itu artinya merampok atau merampas. Jadi yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai perampokan atau perampasan. Nah, kata menganggap itu berasal dari bahasa Yunani hegeomai. Artinya berpikir atau mempertimbangkan. Jadi ayat di atas tidak boleh diartikan nih. Jadi ini ya, karena ada kata ngerampok dan ngerampas. Oke. Terus aja. Ini saya mau habiskan ini dulu, kayaknya tinggal selembar lagi ya. Saya mau habisin ini aja. Kuat, oke. Oke, saya mau habisin ini aja nih. Jadi ada kata merampas dan rampok, robbery. Nah, di dalam teologi yang sedang berkembang ini, nah yang lagi viral nih, dia menerjemahkan kata ngerampok ini, merampas begini. Bahwa kan ada hegeomai, tidak berpikir atau tidak mempertimbangkan. Dia menerjemahkan seperti ini. Bahwa Yesus tidak berpikir atau tidak mempertimbangkan bahwa menjadi setara dengan Allah adalah sesuatu yang harus dirampok atau dirampas. Jadi dia menerjemahkan seperti itu. Jadi Yesus tidak mau merampok untuk menjadi setara dengan Allah. Dalam arti karena Yesus bukan Allah, maka Yesus tidak mau merampok untuk setara dengan Allah. Nah, ini yang sedang viral yang lagi ini, dia bilang begini. Ada kata hegeomai, mempertimbangkan dan berpikir. Jadi Yesus bilang gini, artinya bukan Yesus setara dengan Allah. Yesus itu manusia, bukan Allah. Makanya dia mempertimbangkan, tidak akan merampok setara dengan Allah. Jadi Allah ini saya mau rampok supaya saya sama gitu, saya rampas. Karena Yesus bukan Allah, saya rampok kedudukan Allah itu supaya saya sama dengan dia. Itu adalah kembali lagi cara pandang yang salah. Yesus itu Allah. Ya, tidak perlu ngerampok Allah. Allah ngerampok Allah gimana caranya? Ini yang lagi viral tuh rame ini nih. Jadi Yesus tidak berpikir karena saya bukan Allah, saya mau ngerampok kedudukan Allah supaya saya sama dengan Allah. Itu terjemahan yang salah, bin ngawur menurut saya. Karena ini sebenarnya begini terjemahannya. Ya. Penjelasan yang benar adalah Filipi 2:6. Filipi 2:6 ini adalah bahasa bermakna kiasan. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa status ilahi Yesus pra-inkarnasi sebelum jadi manusia. Jadi status Yesus sebelum jadi manusia, ya, dia masih jadi Allah nih. Bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan atau dilepas dengan kerelaan hati. Jadi saya ini Allah sebelum jadi manusia. Ya, kedudukan saya sama dengan Bapa ini bukan sesuatu yang tidak bisa saya tinggalin. Tetapi bisa saya tinggalkan dengan kerelaan hati. Diibaratkan, kenapa ada kata rampas dan rampoknya? Diibaratkan seperti halnya barang hasil rampasan, atau barang rampokan, atau barang yang sangat diinginkan, atau sesuatu barang yang bernilai yang bisa dilepas atau ditinggalkan. Ngerti ya? Jadi Paulus ingin mengatakan status Yesus dalam rupa Allah sebelum jadi manusia adalah sesuatu yang bisa dilepaskan dengan kerelaan hati. Jadi ini bahasa apa? Ibarat, ilustrasi. Jadi status saya sebagai Allah
itu adalah sangat berharga, bernilai. Oke? Seperti kita kalau barang ngerampok di bank besial 100 juta. Berharga nggak 100 juta? Oh ya berharga. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa melepaskannya lagi. Dengan kerelaan hati kan bisa. Namanya kita yang ngerampok, ya kan? Kita bisa lepasin lagi nggak? Iya. Yesus itu begitu. Kedudukannya sebagai Allah itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Tapi bisa dilepaskan dengan kerelaan hati seperti barang rampasan yang digambarkan itu. Makanya terjemahannya ada kata apa nih? Reberi, rampasan, rampokan. Jadi gini, jadi Paulus ingin mengatakan status Yesus dalam rupa Allah adalah sesuatu yang bisa dilepaskan dengan kerelaan hati. Makanya dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Yesus telah mengosongkan diri. Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi masalah dalam doktrin teologi ini karena apa? Ada kata rampasan, ada kata rampokan. Jadi dia berpikir Yesus bukan Allah. Yesus berpikir hegeomai. Atau saya rampok aja ya nih status saya sebagai Allah. Saya rampok supaya sama dengan Bapaknya. Enggak. Yesus itu Allah. Kedudukan sebagai Allah itu bernilai enggak? Oh bernilai. Kalau jadi Allah itu enak loh. Maha hadir. Semuanya tahu. Sekali sebut jadi. Apa yang dikehendaki jadi enggak? Jadi. Jadilah terang. Jadi itu berharga sekali. Ngapain jadi manusia digebukin? Kalau jadi Allah bisa nggak digebukin? Berharga nggak kedudukan Allah itu? Iya. Tapi Paulus mengibaratkan itu seperti barang rampasan yang sangat berharga. Yang bisa dilepaskan dengan kerelaan hati. Itulah Yesus tidak menganggap, oh ini barang berharga saya bisa lepas kok. Saya bisa mengosongkan diri kok. Saya ikhlas untuk melepaskan kedudukan saya. Supaya saya bisa sama dengan manusia. Nah, dengan keadaan jadi manusia, dia mencotokkan. Gini, Yesus itu jadi manusia, sebenarnya salah satu daripada tujuannya adalah, Allah itu kita tahu suci ya. Tuhan itu suci. Sucinya seperti apa? Coba, ada yang bisa jawab pakai mic boleh? Ngasal jawab juga nggak apa-apa. Saya mau tanya, Allah yang tidak kelihatan, yang maha suci itu, kudusnya seperti apa dia? Boleh pakai mic, ngasal juga gak apa-apa. Abstrak, gak jelas. Sucinya seperti apa? Orang berkata, suci, 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 Allah maha suci. Ya sucinya seperti apa? Ngasal juga gak apa-apa jawab. Kan itu jadi sucinya Allah yang tidak kelihatan itu abstrak, gak jelas. Salah satu tujuan daripada Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menjelaskan suci yang tidak jelas itu, yang abstrak itu. Ini loh yang namanya suci seperti Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan hak milik sesama. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Benar? Jangan berbuat curang. Itu. Yang tidak jelas itu, Yesus jadi manusia. Menjadikan nyata. Yang tidak jelas itu, nih sucinya lu. Jangan maki orang. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas. Waktu ia sengsara, ia tidak mengancam. Tetapi menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini tujuan salah satunya Yesus jadi manusia menjelaskan sucinya Allah yang tidak kelihatan, yang abstrak itu. Ini loh yang mencapai kesucian Allah itu seperti ini. Allah tidak mungkin curang di dalam peradilan. Yesus kasih tahu, jangan berbuat curang. Kan ada di kitab Imamat. Jangan selingkuh dengan bini orang, ada. Jangan menginginkan istri samamu. Jangan berbuat cabul. Itulah kesucian Allah. Kalau kita mencapai semua perintah-perintah dan menggenapi dalam kehidupan kita,
maka kita akan mencapai kesucian Allah. Kalau sudah sama kesuciannya, itu namanya apa? Homoios. Kalau sudah homoios, maka kita akan dikasih bonus 2. Pertama, tidak akan sakit yang menyebabkan kematian. Dan yang kedua adalah tidak akan masuk liang kubur. Jadi di ruangan ini barang siapa nanti masuk liang kubur gagal menjadi seperti Yesus. Karena Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa menuruti segala perintahku tidak akan mengalami maut kematian sampai selama-lamanya. Waktu dia membangkitkan Lazarus, dia ngomong sama saudaranya Maria. Percayakah engkau kepadaku? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertama apa? Percaya, beriman. Kedua, lakukan perintahnya. Seluruhnya tidak boleh lolos. Harus ditemukan apa? Doto suolo. Sifat tanpa salah. Jadi kita selama berjalan 9 tahun ini saling mengkoreksi di mana kesalahannya. Gak boleh marah lagi Pak ya. Kalau dihina, difina, dikatakan orang berbeda, tidak boleh marah lagi Pak. Senyum-senyum aja Pak. Asal marah pelanggaran. Amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Allah, benar? Padamkan amarahmu. Kalau orang masih padamkan ke amarahmu, sebenarnya itu masih level pertama loh. Yang benar itu tidak marah. Ya nggak apa-apa kan, yang nulis siapa? Paulus. Kita maklumi. Karena Paulus juga berkata, aku diberi duri dalam daging supaya aku tidak meninggikan diri. Nggak apa-apa, itu kan Paulus yang berkata, dia memang mampunya di situ. Kenapa mampunya di situ? Ya gampang jawabannya ayat selanjutnya. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi. Itu dia. Karena memang batasnya segitu. Kalau dulu sudah menjadi sempurna seperti Yesus, maka tidak diperlukan gereja Anthropos Theos Ministry. Udah sombong. Sudah di Paulusnya sudah sempurna, untuk apa lagi kita? Tapi ini sudah jalannya Tuhan. Memang Tuhan sedang menyempurnakan hukum-hukumnya dulu. Ngerti ya? Jadi melalui tulisan Paulus itu hukumnya disempurnakan dulu. Sampai sempurna. Yang ngejalaninnya babak belur. Makanya zaman bapak-bapak gereja, zaman Katolik dulu banyak orang bedak doktrin dipenggal. Ngejalannya babak belur. Kita ATM, jangankan bunuh orang Pak. Benci orang itu membunuh gak Pak? Barang siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jangan coba-coba benci orang. Gagal visi. Selesai? Kita lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami uang, berikan kami rema, berikan kami kesehatan dan berikanlah pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Supaya keempat komponen ini mendukung kami mencapai kesucian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah mengajar kami untuk sifat legowo nrimo impandum. Untuk menerima seluruh pemberian Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadikanlah kami pribadi dan hati yang berkenan kepadamu Tuhan. Sampai Engkau berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.